Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Misteri Pesugihan Buto Ijo. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Rudy cuma dapat menarik nafas dalam-dalam serta mengembuskannya kuat-kuat untuk menyingkirkan penat yang menekan dadanya. Bagaimana tidak? Belum genap 6 bulan, ia merantau ke Jakarta. Adiknya yang bekerja di satu toko hasil bumi paling besar yang ada di kotanya, meninggal dunia tanpa ada sebab yang pasti. Di usia remaja yang pada umumnya menikmati masa-masa nakalnya, bersama teman sebaya, tidak dapat dirasakan oleh Rudy. Rudy tidak mungkin merutuki nasib keluarganya, yang seakan-akan tidak lekang dilanda kemiskinan. Maklum, sang ibu sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu, sesudah melahirkan adik si bungsu, serta sang bapaknya juga menyusul 1 tahun lalu. Mulai sejak itu, kehidupan keluarga kecil itu menjadi tanggung jawab Rudy sebagai anak laki-laki tertua. Kedua orang tuanya meninggalkan 4 orang anak, termasuk Rudy. Walaupun masih berumur 12 tahun, namun Rudy tidak pernah mengeluh maupun menyerah. Mulai sejak pagi, ia menjual koran di sekitar terminal. Kemudian sekitar jam 10, ia kembali pada tempat tinggalnya dengan menenteng 3 bungkus nasi rames untuk ketiga adiknya yang masih kecil-kecil. Sesudah makan bebarengan, ia kembali lagi menjual koran hingga mendekati tengah hari. Demikianlah yang dikerjakan oleh Rudy setiap harinya. Mendekati waktu maghrib, ia senantiasa mengajak ketiga adiknya untuk mengaji di surau Ustadz Anwar, lelaki parubaya yang tidak bosan-bosannya mengajarkan Rudy serta ketiga adiknya mengaji, ditambah dengan membaca serta menulis. Oleh karenanya, walaupun tidak pernah memperoleh rapor seperti anak-anak yang bersekolah pada umumnya, tetapi Rudy serta ketiga adiknya bisa dikatakan cukup menguasai bermacam pelajaran yang didapatkan di sekolah. Oleh karena itu, baik Rudy maupun ketiga adiknya berasumsi Ustadz Anwar sudah seperti orang tuanya sendiri. Rudy yang bekerja keras, membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, membuat kedua adiknya yang sudah menginjak usia 8 tahun ingin mengikuti jejak sang kakak. Sebut saja namanya Tony dan Robbie. Mereka berdua berkemauan, sesudah lancar mengaji dan membaca serta menulis, keduanya bakal bekerja membantu sang kakak. Rudy sendiri berkeinginan untuk pergi merantau ke ibu kota. Sesudah mantap dengan apa yang menjadi keinginannya, ketiganya segera menghadap Ustadz Anwar untuk mengungkapkan semua hasratnya. Awalnya Ustadz Anwar melarang dengan argumen, belum waktunya ketiganya berjuang sekeras itu. Mengingat Undang-Undang Tenaga Kerja juga melarang anak di bawah usia untuk bekerja. Namun apa daya, kemauan ketiganya seakan tidak terbendung lagi. Terlebih dengan Rudy bersikeras untuk mengadu nasib di Jakarta. Sampai singkat ceritanya, Rudy serta 2 adiknya pergi ke Jakarta dengan uang tabungannya serta uang tambahan dari sang ustadz. Tony serta Robbie mendapatkan pekerjaan di sebuah toko hasil bumi. Lihat kesantunan serta kepolosan keduanya, sontak sang juragan juga memberi perhatian lebih pada mereka. Setiap minggunya yang dimana karyawan mendapatkan gaji, gaji Tony dan Robbie selalu dilebihkan dengan alasan, "Tidak apa-apa, buat uang jajan kalian, jika sisakan bisa ditabung." Anak kecil yang tidak tahu apa-apa pun dengan senang hati menerima uang itu. Tidak hanya 1 kali maupun 2 kali, tapi selama hampir 3 bulan mereka bekerja, selalu mendapat lebihnya.
Belum lagi setiap mereka akan pulang kerja, sang juragan akan memberikan satu bungkus makanan yang isinya bisa dikatakan banyak. "Sudah, ini terima saja. Kalian sudah saya anggap anak sendiri," ungkap sang juragan. Kedua mata Tony dan Robby pun berbinar melihat isi kantung plastik itu. "Wah, terima kasih banyak ya, Pak." Sementara di lain tempat, Rudy bekerja sebagai buruh pabrik di salah satu pabrik yang tidak jauh dari tempat adiknya bekerja. Penghasilannya pun lumayan besar, yang membuat ia tidak bingung untuk mentransfer uang untuk adik terakhirnya yang ada di kampung bersama Pak Ustadz Anwar. Ditambah lagi gaji kedua adiknya pun cukup besar, walaupun keduanya hanya membantu pekerjaan yang ringan. Belum lagi mereka pulang kerja selalu membawa makanan banyak, yang membuat Rudy tidak harus mengeluarkan uang untuk membeli makanan. Hidup di tanah rantau ternyata tidak begitu buruk, pikir Rudy. Berteduh di sebuah kontrakan sepetak sudah membuat mereka sangat bersyukur. Di usianya yang masih belia, mereka dituntut untuk bisa mandiri, tidak boleh bergantung dengan orang lain. Mau tidak mau, mereka harus meninggalkan bangku sekolah. Bahkan mereka tidak pernah menginjakan kaki di sekolah, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya untuk selama-lamanya. Tidak mudah bagi mereka, namun apalah daya, mungkin takdir mereka harus seperti itu. Tidak mungkin mereka harus berlarut-larut dalam kesedihan. Mereka harus tetap menjalani hidup seperti orang pada umumnya. Yang ada di benaknya mereka hanya bekerja untuk bisa melanjutkan hidup. Tony dan Robby yang sangat disayang oleh majikannya. Bisik-bisik di antara pekerja mulai merebak. "Jangan-jangan akan dijadikan tumbal selanjutnya," ungkap Tarjo, salah seorang yang sudah lumayan lama bekerja di tempat itu. "Shh," surga yang lain mengingatkan. "Lihat saja kelak," sambung Tarjo Jumawa. Lama-lama bisik-bisik itu pun hingga ke telinga Tony serta Robby. Hati keduanya segera kecut. Untuk menenangkan hati, Tony segera bercerita hal semacam itu lewat SMS pada sang kakak, yaitu Rudy. Rudy mengingatkan supaya keduanya tidak berburuk kira terlebih pada orang yang sudah berbuat baik padanya. Jawaban sang kakak membuat Tony dan Robby menjadi tenang. Mereka tidak pernah lagi memikirkan bisik-bisik yang makin ramai di kelompok pekerja. Sampai di suatu malam, Tony dan Robby yang saat itu disuruh menginap di rumah belakang, yang dimana para pekerja yang lainnya pun tidur di sana. Entah mengapa malam itu, Robby terasa situasi kamar menjadi teramat pengap. Ia langsung memohon izin pada sang kakak untuk tidur di luar, tepatnya di gudang. Terlebih telah 3 hari Tony menderita batuk serta demam. Bersamaan malam yang makin larut, kegelisahan yang menimpa hati Robby juga semakin menjadi-jadi. Ia juga melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya untuk menenteramkan dirinya. Lalu mendadak ujung mata Robby melihat kelebat bayangan sosok berbadan tinggi besar dengan bendar kehijauan melintas sembari tersisa bau busuk yang teramat menyengat. "Astagfirullahaladzim, makhluk apa itu?" kata itu yang terlontar dari mulut Robby. Serta ia segera menyambungnya dengan kalimat, "Allah, Allah, Allahu Akbar." Tapi di balik itu, Robby merasa penasaran dengan sosok makhluk itu. Robby pun melangkahkan kakinya menuju ke salah satu ruangan yang dimasuki makhluk itu. Dari kejauhan ia mencium aroma bunga melati yang sangat menusuk indera penciumannya. Setelah sampai di depan ruangan yang bercat hijau, dilihatnya pintu tertutup rapat. Robby melihat kanan kirinya yang sangat sepi pun bergidik ngeri. Ia mencoba mengintip ruangan itu melalui lubang kunci. Ruangan apa ini? Kok gelap sekali? Namun setelah beberapa kali ia mencoba untuk melihat keadaan di dalam ruangan itu, sampai ia memanjat sebuah pohon mangga yang terletak tepat di hadapan ruangan itu. Apa itu yang terletak di pojok ruangan? Sebuah lampu yang redup dengan berbagi sesaji di pojok kamar. Robby yang sudah tahu kalau di dalam ruangan itu hanya terdapat semacam itu. Terus tadi makhluk yang masuk ke ruangan itu di mana? Gumamnya. Waktu sudah sangat larut, membuat Robby memutuskan untuk kembali ke kamar. Tapi sebelum ia melangkahkan kakinya,
Dengan sangat ia melihat sosok tinggi besar berwarna hijau keluar dari ruangan itu, dan dalam sekejap sosok itu menghilang entah kemana. Astagfirullahaladzim, apa itu? Sementara di tempat yang lain, Tony yang sedang sakit, ia hanya berbaring di dalam kamarnya. Ia yang tengah terlena, tidak mengerti begitu maut tengah mengintainya. Dan benar, dalam hitungan detik, sosok berbadan tinggi besar yang memendarkan sinar kehijauan itu segera menerkam batang lehernya. Tony yang melihat sosok itu sudah di hadapannya, sontak saja terkejut. Ia sama sekali tidak melawan karena tenaganya yang lemah. Serta selang beberapa saat, Tony sudah merenggang nyawa dengan muka yang teramat kesakitan. Wajah yang sudah pucat pasi dengan leher yang membiru. Berbarengan itu dibarengi hembusan angin yang sangat kencang. Sosok berbadan tinggi dan besar itu menghilang dengan meninggalkan bau busuk yang teramat menyengat. Di pagi harinya semua menjadi ramai. Robbie yang barusan melaksanakan sholat subuh serta punya niat membangunkan Tony, ia sontak saja terkejut dan segera berteriak, "Tolong! Tolong!" Semua pegawai yang bermalam segera saja berhamburan ke arah Robbie. Saat mereka semua melihat kondisi Tony yang telah terbujur kaku dengan badan yang membiru, semua karyawan itu pun hanya bisa berkata, "Sabar, mudah-mudahan almarhum memperoleh tempat yang layak di sisinya." Tidak berselang lama terlihat sang juragan jalan tergopoh-gopoh. "Astagfirullah, bila sakit, mengapa tidak katakan? Harusnya katakan serta segera ke dokter." Sekian tuturnya dengan muka penuh prihatin. Robbie cuma tergugu. Ia segera menelpon Rudy untuk memberitahukan serta memohon pertimbangan untuk pemakaman Tony. Pada akhirnya ditetapkan hari itu juga. Tony selekasnya dimakamkan di TPU yang ada di desanya, serta berdekatan dengan makam kedua orang tuanya. Biaya pemakaman dan yang lainnya menjadi tanggung jawab sang juragan. Di luar itu, Robbie memperoleh cuti spesial selama 1 minggu. Esoknya saat Rudy datang, Robbie hanya memeluknya sembari menangis pilu, serta memohon maaf lantaran tidak dapat melindungi almarhum kakaknya dengan baik. "Ikhlaskan, semua itu kehendak Allah. Namun jika semua itu dikarenakan hal lain, saya tidak rela." Demikian desis Rudy. Ustadz Anwar yang mendengar desisan itu segera menggambit bahu Rudy sembari berkata, "Ikhlaskan, biarkan Allah yang menghukumnya." Rudy yang mendengar perkataan sang ustadz pun lantas mengangguk dengan lesu. Hatinya segera dingin saat bertemu, memandang sembari mendengarkan kalimat sang ustadz. Hanya 1 hari Rudy tinggal di kampung halamannya. Esoknya sebelum ia kembali ke Jakarta, ia berpesan kepada Robbie, "Kalau kamu mau bekerja di sana, kembalilah. Namun ingat, demikian terasa sakit, kembalilah pulang ke tempat tinggal." "Baik kak, saya bakal senantiasa mengingat pesanmu." Seperti pada umumnya, sesudah bersiarah di makam bapak, ibu serta adiknya dan memohon doa restu serta menitipkan kedua adiknya kepada Pak Ustadz Anwar, Rudy pergi menuju ke Jakarta. Saat di terminal bus antar kota, ia bersua dengan Tono, sahabatnya yang saat kecil keduanya sama-sama menjual koran di terminal. Sesudah sama-sama bertanya kabar masing-masing, pada akhirnya Tono juga menanyakan mengapa Rudy pulang ke kampung halamannya. Dengan singkat Rudy pun bercerita musibah yang barusan menimpanya. Tono juga berkata, "Kalau Robi sakit serta kamu pulang, janganlah lupa jumpai saya di sini. Ingat itu," paparnya lagi. Rudy cuma mengangguk, serta selekasnya menaiki bus yang bakal membawanya ke Jakarta. Kelelahan badan serta banyak pikiran membuat Rudy segera tertidur dengan lelap. Singkat ceritanya, setelah 1 tahun kepergian Tony, Robbie juga sudah kembali lagi bekerja di toko. Namun Rudy sebagai kakak tertua, ia merasa ada yang janggal dengan pesan yang diterimanya. Ia melihat isi pesan dari Robbie yang mengatakan kalau Robbie diserang batuk serta demam tinggi. Rudy tidak ingin berlama-lama.
ia segera menelpon serta memohon kepada Robi untuk selekasnya pulang ke tempat tinggalnya. Detik itu juga, Robi menuruti semua pesan sang kakak. Sesudah mengungkapkan tujuannya pada sang juragan dengan argumen rindu pada adik si bungsu, pada akhirnya ia lantas diperbolehkan untuk izin. Pada hari yang sama, Rudi pun segera menelpon Ustadz Anwar serta sahabatnya yaitu Tono. Rudi pun lantas segera pergi ke Surabaya. Singkat kata, saat bersua dengan Tono, lelaki yang mulai sejak muda benar-benar senang menekuni kebatinan ini, segera menuliskan huruf Jawa di secarik kertas putih. Ilmu ini dikenal orang dengan sebutan cara kabalik, pengetahuan tua yang ampuh untuk memerangi semua masalah iblis serta setan. Sekian tutur Tono. Caranya, potong Rudi, setiap tengah malam kelilingi rumahmu sembari membaca mantra di atas sebanyak 7 kali, sembari menggenggam garam. Sesudah itu, taburkan garam yang tadi di bawah keempat penjuru tempat tinggal, ungkap Tono dengan muka serius. Rudi segera pulang ke tempat tinggalnya, disambut oleh Ustadz Anwar. Rudi pun langsung memohon izin untuk melakukan ritual itu. Meskipun dilarang, namun Rudi nekat untuk melaksanakannya. Malam pertama, tiada peristiwa apapun. Demikian halnya malam yang kedua, dan mendekati malam yang ketiga, godaan lantas mulai datang. Seisi rumah ditimpa oleh rasa kantuk yang teramat sangat berat. Rasa kantuk itu semakin menjadi-jadi. Mendekati tengah malam, Rudi yang telah berkeinginan bela pati lantas bertahan dengan melafalkan cara kabalik berkali-kali. Namun pas tengah malam, ia lantas kembali jalan melingkari tempat tinggalnya sambil membaca cara kabalik. Pada putaran yang kelima, ia menyaksikan sosok makhluk yang badannya besar dengan pendar kehijauan serta bau busuk teramat benar-benar berupaya masuk ke halamannya. Sekali ini makhluk kegelapan itu terkena batunya. Pagar gaib yang dibuat oleh Rudi membuatnya berkali-kali terpental. Pada putaran ketujuh, Rudi yang telah kesal serta muak pada makhluk yang membunuh adiknya itu segera menyambitkan garam yang digenggamnya ke arah makhluk berbadan hijau itu. Dibarengi lolongan panjang, makhluk itu segera menjauh dengan badan terbakar bak obor raksasa. Nan jauh di sana, tempat tinggal juragan hasil bumi, yang dimana majikan sang adik mendadak terbakar tanpa ada sebab yang pasti. Api dengan cepat membakar semua bangunan tanpa ada tersisa apapun. Sang juragan dan istrinya mati terpanggang. Tidak ada yang dapat menepis. Hingga saat ini, cara kabalik masihlah kerap kali diperlukan beberapa orang sebagai penangkal pengetahuan hitam. Rudi melakukan itu tentu ada sebabnya. Sebelum ia balik ke kampung, Rudi sempat singgah sebentar di tempat adiknya bekerja. Di sana Rudi berbincang-bincang dengan beberapa karyawan, sampai ada salah satu karyawan yang mengatakan, "Ruth, jaga adikmu, jangan sampai adikmu jatuh sakit seperti si Tony." "Memangnya kenapa, Pak?" "Asal kamu tahu saja, majikan kami dan juga majikannya adikmu itu adalah pelaku pesugihan buto ijo yang setiap setahun sekali selalu mencari korban, dan korbannya itu dari karyawannya sendiri, termasuk adikmu Tony. Ia meninggal karena dijadikan tumbal, Ruth." Nah, dari ucapan itu, Rudi langsung memutuskan pulang ke kampung dan menemui Tono, sang sahabat yang tahu menahu tentang ilmu kebatinan. Dari itulah secara tidak langsung, Rudi membalas dendam atas kematian sang adik. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang dialami oleh Rudi. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.